Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah kerajaan yang tak punya candi, tak punya istana, bahkan tak disebut di buku sejarah sekolah? Namanya Salakanagara, artinya negeri perak. Konon berdiri lebih dari 1800 tahun lalu di suatu tempat yang kini tersembunyi antara kaki Gunung Salak dan pesisir Banten. Mari kita mundur jauh ke masa ketika tanah ini belum bernama Nusantara, sebuah kisah yang tertulis samar di antara kabut waktu. Asal mula negeri Perak, konon, sebuah kapal dari India berlabuh di pantai barat Jawa. Di atasnya, seorang bangsawan bernama Dewawarman. Ia datang sebagai pedagang, tapi pulang sebagai raja, bukan lewat perang, melainkan cinta. Ia menikahi Dewi Larasati, putri kepala suku setempat. Dari pernikahan itu, lahirlah sebuah kerajaan yang tercatat sebagai yang pertama di wilayah ini, Salakanagara. Ibu kotanya bernama Rajatapura. Jangan bayangkan istana batu atau tembok megah. Kota ini dibangun dari kayu keras, bambu, dan batu alam. Tapi pelabuhannya ramai luar biasa. Perak, rempah-rempah, batu mulia, dan kain dari India keluar masuk dermaga setiap hari. Bahkan, utusan dari tanah ini pernah tercatat di istana dinasti Han, Tiongkok. Pada abad kedua Masehi, kerajaan tanpa perang Salakanagara tak memiliki pasukan besar, tak ada cerita penaklukan. Tapi justru karena itulah, ia bertahan lebih dari 230 tahun, dipimpin oleh 9 raja yang semuanya bergelar Dewawarman. 2 di antaranya bahkan ratu. Rakyatnya hidup damai. Mereka memuja Dewa Siwa, Wisnu, dan Ganapati, tapi juga memberi sesaji pada pohon besar, batu karang, dan mata air. Kepercayaan leluhur dan ajaran Hindu berpadu dalam harmoni, jejak yang tertinggal. Meski Salakanagara tak membangun candi besar, mereka meninggalkan sesuatu, dolmen, batu dakon, dan menhir di tengah hutan. Sebagian mengarah ke bintang, sebagian digunakan untuk ritual, sebagian lain masih berdiri diam, seakan menunggu disentuh kembali oleh sejarah. Saat dunia berganti, lalu datanglah seorang bangsawan baru dari India, Jayasinghawarman. Ia menikahi keturunan terakhir Dewawarman, tapi kali ini bukan untuk meneruskan, melainkan menggantikan. Tanpa perang, tanpa perebutan kekuasaan, Salakanagara dilebur secara damai ke dalam kerajaan baru, Tarumanagara. Ibu kota pindah ke timur, Rajatapura perlahan ditinggalkan. Salakanagara memudar, seperti kabut yang menguap saat matahari naik. Apakah ia benar-benar hilang? Bahasa Sunda kuna, sistem kasta, tradisi spiritual seperti ruatan dan mapak sri, semua ini bisa ditelusuri ke akar budaya Salakanagara. Satu-satunya sumber tertulis yang mencatat nama-nama rajanya adalah naskah Wangsakerta, ditulis berabad-abad kemudian, masih diperdebatkan. Sejarah atau dongeng yang terlalu rapi? Tapi satu hal tak terbantahkan, budaya tak pernah berbohong. Warisan Salakanagara masih terasa dalam bahasa, dalam adat, dalam cara orang Sunda menghormati alam dan leluhur mereka. Mungkin Salakanagara memang tidak ingin dikenang lewat batu dan tembok, tapi lewat cerita, lewat rasa, lewat ingatan yang hidup dalam jiwa kita hari ini. Jadi, jika suatu hari kamu menemukan batu besar di tengah hutan Banter dengan ukiran tak dikenal, berhentilah sejenak. Mungkin itu adalah suara terakhir dari negeri Perak yang hilang.